Life could be a dream. Life could be a dream. Baiklah, saya akan mempresentasikan konsep algoritma a priori. Algoritma a priori adalah algoritma klasik dan data mining. Algoritma a priori biasa digunakan untuk komputer agar dapat mempelajari aturan, asosiasi, mencari pola, hubungan antar atau lebih item. Algoritma juga banyak digunakan pada data, transaksi atau biasa disebut market basket. Dengan adanya algoritma a priori, pemilik swalayan dapat lebih mengetahui pembelian seseorang konsumen. Penting dan tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter support, yaitu nilai penunjang. Kombinasi item tersebut dalam database dan confidence atau nilai kepastian, yaitu kuatnya hubungan antar item dalam hubungan asosiatif. Aturan asosiatif biasanya dinyatakan dalam bentuk roti, mentega, susu, support sama dengan 40%, confidence 50%, yang artinya seseorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup disignifikan karena mewakili 40% cari catatan ke transaksi selama ini. Konsep algoritma a priori. Analisis asosiasi didefinisikan suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk support, yaitu minimum support, dan syarat minimum untuk confidence dan minimum confidence. Tetapi di lain pihak a priori memiliki kelemahan karena harus melakukan scan database setiap kali iterasi, sehingga waktu yang diperlukan bertambah dengan makin banyak iterasi. Masalah ini yang dipecahkan oleh algoritma a priori. Contoh penerapan asosiasi: meletakkan barang yang sering dibeli bersamaan dengan posisi berdekatan atau mudah dijangkau, sehingga diharapkan pembeli memilih barang lebih banyak. Cara ini dikembangkan oleh Walmart, yang merupakan salah satu pasar swalayan populer. Saat ini Walmart menganalisis data yang dimilikinya dan menemukan bahwa pada hari Jumat sore, pembeli laki-laki yang membeli popok ternyata cenderung membeli bir. Dari hasil ditemukan tersebut, Walmart menemukan bir terdekat di tempat penjual popok dan berhasil penjualan bir meningkat. Kasus ini menjadi terkenal karena sebelumnya banyak yang tidak menduga akan ampuhnya data mining. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Andriani dengan nomor NIM 1220590. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu contoh penerapan asosiasi. Yang pertama, Amazon.com
mengembangkan perekomendasian recommended, yaitu sebuah program untuk merekomendasikan barang-barang lain kepada pembeli. Pada saat pembeli melakukan browsing atau membeli suatu barang berdasarkan tingkat keyakinan. Dan yang kedua, Google mengembangkan fitur autocomplete, yaitu yang mengetik suatu kata program akan menampilkan daftar kata-kata berikut yang paling banyak memiliki asosiasi pada kata yang diketik. Istilah yang terdapat pada asosiasi rule. Yang pertama, adalah himpunan yang akan diteliti. Contoh, asparagus, beans, sampai tomatoes. 2, D adalah himpunan seluruh transaksi yang akan digunakan. Contohnya, transaksi 1 sampai dengan transaksi 14. Yang ketiga, proper subset adalah himpunan. Contohnya, ada himpunan A sama dengan dalam kurung A sampai C, belas kurung. Himpunan bagian dari A adalah himpunan kosong, yang contohnya adalah sama dengan dalam kurung theta, dalam kurung Karawang. Himpunan satu unsur sama dengan A, B, C. Himpunan 2 unsurnya sama denganlah AB, AC, dan BC. Himpunan 3 unsurnya adalah A, B, C. Proper subset adalah himpunan 1 unsur dan himpunan 2 unsur. 4 item set adalah himpunan item atau item-item di E. Contohnya ada sustu himpunan E sama dengan ABC. Item setnya adalah A, B, C, AB, AC, BC. Yang kedua yaitu 5K. Item set adalah item set yang terdiri dari kebuah item yang ada pada E. Intinya K itu adalah jumlah unsur yang terdapat pada suatu himpunan. Contohnya, 2 item set adalah yang bersifat 2 unsur AB, AC, dan BC. Dan yang ketiga yaitu 6. Item set frekuensi adalah jumlah transaksi yang mengandung jumlah item set tertentu. Intinya jumlah transaksinya yang membeli suatu item set. Contohnya, kita gunakan tabel transaksi penjualan sayur di atas. Yang pertama, frekuensi item set yang sekaligus membeli beans dan brokoli adalah 3. Dan contoh yang kedua, frekuensi item set yang membeli sekaligus membeli beans, squash, dan tomat adalah 2. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, di mana istilah-istilah yang terdapat pada asosiasi rule. Yang ketujuh yaitu frekuensi item set adalah item set yang muncul sekurang-kurangnya sekian kali di D, minimum support. Kata sekian biasanya disimbolkan dengan kata theta. Theta merupakan batas minimum dalam suatu transaksi. Yang kedelapan, FK atau K item set adalah himpunan semua frekuensi item set yang terdiri dari item. Misalnya beras, telur, minyak adalah 3 item set, dinotasikan sebagai K item set. Cara kerja a priori. Yang pertama, menentukan minimum support. Yang kedua, iterasi 1. Hitung item dari support transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan database untuk satu item set. Apakah di atas minimum support? Apabila telah memenuhi minimum support, satu item tersebut akan muncul pola frekuensi tinggi. Yang ketiga, iterasi 2. Untuk mendapatkan 2 item set harus dilakukan kombinasi dari K item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk menghitung item-item yang memuat support. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dari kandidat. Yang keempat, tetapkan nilai K item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari K item set. Yang kelima, lakukan proses untuk iterasi selanjutnya sehingga tidak ada lagi K item set yang memenuhi minimum support. Formula pencarian nilai support dan confidence. Yang pertama, nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus support A, jumlah transaksi mengandung A per total transaksi. Nilai support dari 2 item diperoleh rumus support A irisan B, jumlah transaksi mengandung A dan B per total transaksi.
Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi di mana metode dasar dari algoritma a priori terdiri dari dua tahapan, yaitu yang pertama, analisis pola frekuensi tinggi, di mana merupakan perkiraan dalam arti memperoleh probabilitas untuk terjadinya suatu peristiwa hidrologi dalam bintit atau debit curah hujan rencana yang berfungsi sebagai dasar perhitungan perencanaan hidrologi untuk antisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi. Yang kedua, pembentukan aturan asosiatif adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiasi antara satu kombinasi item. Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari salah satu teknik data mining lainnya. Terima kasih, itulah tadi penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.